Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam acara seminar proposal Saudari Tiara Anggun Azahra. Yang kami hormati Ibu Maisri Lena SPD MPD dan Bapak Sartono MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian pendidikan. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas ridhonya sehingga kita dapat melaksanakan dan hadir dalam acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, salawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Pada kesempatan kali ini, saya Gustiningsi Mawaddah akan memandu jalannya seminar proposal oleh Saudari Tiara Anggun Azahra yang berjudul Analisis Kemampuan Matematis Siswa Kelas 6 SD Sekolah Dasar Negeri 027 Kota Talago. Berikut adalah susunan acara seminar proposal hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pemaparan materi oleh saudari penyaji. Yang ketiga, penyampaian komentar oleh kontributor 1 dan penyampaian komentar oleh kontributor 2, lalu tanya jawab dan penutup. Baiklah, hadirin yang terhormat, kita mulai acara ini. Acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara seminar proposal skripsi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Saudari Tiara Anggun Azahra. Kepada Saudari Tiara Anggun Azahra, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kemampuan Matematis Siswa Kelas 6 SDN 027 Koto Talago. Adapun daftar isi dari proposal ini adalah yang pertama bagian pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga metode penelitian. Yang pertama yaitu bagian pendahuluan. Yang A latar belakang. Menurut Mendasari dan Rosalina pada tahun 2021, matematika merupakan sebuah alat yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir yang berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengolah logika baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Pelaksanaan pembelajaran matematika di lapangan ditemui fakta bahwa tidak semua siswa mampu mengerti materi pembelajaran dengan cepat dan mudah dikarenakan ada masanya siswa terkendala dalam belajar sehingga menyebabkan kemampuan pemahaman konsep siswa menjadi rendah. Hal ini dikemukakan oleh Meilawati pada tahun 2020. Berdasarkan hasil laporan pada tahun 2015 yang menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat 45 dari 50 negara partisipan yang datanya diambil dari lembaga The Trends in International Mathematics and Science Study. Berdasarkan observasi di lapangan, dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah dasar, khususnya pada mata pelajaran matematika, ditemukan siswa yang mengalami kesulitan dalam mengingat dan menerapkan konsep matematis dalam menyelesaikan soal yang diberikan. Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis akan melakukan penelitian dengan maksud untuk mengungkap sejauh mana pemahaman matematis siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Berikutnya rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama yaitu bagaimana pemahaman matematis siswa SDN 027 Koto Talago. Yang kedua, bagaimana kendala yang dihadapi oleh siswa SDN 027 Koto Talago dalam menyelesaikan soal matematika. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk yang pertama, mengukur kemampuan matematis siswa SDN 07 Koto Talago. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh siswa dalam menyelesaikan soal matematika. Yang keempat, manfaat penelitian. Yang pertama, bagi guru.
Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi guru dalam menentukan strategi pembelajaran, terutama strategi pelaksanaan pembelajaran dalam mata pelajaran matematika, sehingga kesalahan-kesalahan yang sama dapat dihindari. Yang kedua, bagi sekolah. Sebagai referensi bagi lembaga itu sendiri untuk menentukan atau menemukan alternatif kegiatan pembelajaran yang sesuai, sehingga penyampaian informasi kepada siswa dapat dilakukan dengan maksimal. Yang ketiga, bagi peneliti. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penulis gambaran sebagai acuan untuk menemukan solusi atau alternatif lain terhadap masalah yang terjadi. Yang kedua, bagian tinjauan pustaka. Pada tahun 2020, Saragih menyatakan bahwa kemampuan penalaran matematis merupakan kecakapan seseorang dalam merumuskan sebuah kesimpulan baru sesuai dengan pernyataan yang telah dibuktikan kebenarannya melalui sebuah proses, langkah-langkah, dan aktivitas berpikir yang logis. Husna dan kawan-kawan pada tahun 2020 juga menyatakan bahwa kemampuan pemahaman matematis merupakan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah menggunakan strategi yang sesuai berdasarkan prinsip, prosedur, konsep, dan pengetahuan siswa. Menurut NCTM atau National Council of Teachers Mathematics, secara umum, tujuan pembelajaran matematika berkaitan dengan penalaran dan bukti dirumuskan dalam 4 butir sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui penalaran serta bukti sebagai aspek dasar dalam matematika. Yang kedua, menemukan serta menyusun konjektur matematis. Yang ketiga, menilai serta mengembangkan argumen matematis dan bukti. Yang keempat, menentukan dan menerapkan berbagai jenis penalaran serta bukti matematis. Berdasarkan Trends in International Mathematics and Science Study, terdapat 4 kategori tingkat kemampuan matematika siswa. Hal ini diungkapkan oleh Prasetyo pada tahun 2020. Di mana 4 kategori itu yang adalah kemampuan tingkat lanjut, yang kedua kemampuan tingkat tinggi, yang ketiga kemampuan tingkat menengah, dan yang keempat merupakan kemampuan tingkat rendah. Berikutnya kita masuk ke bagian metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Subjek penelitian yang dilakukan pada penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 6 SDN 07 Koto Talago. Berikutnya tempat dan waktu penelitian yaitu di SDN 027 Koto Talago, Kecamatan Guguk, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat, yang akan dilakukan pada semester 2 tahun ajaran 2022-2023. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan pengukuran dengan alat pengumpulan data berupa tes soal tertulis, instrumen pengumpulan data, yaitu peneliti yang akan menganalisis jawaban siswa berdasarkan soal tes yang terdiri dari 30 soal objektif dan 5 buah soal uraian. Dan teknik analisis data dilakukan dalam pengumpulan data dan setelah selesai data dikumpulkan, yang mencakup aktivitas reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Baik, sekian pemaparan hasil proposal penelitian dari saya. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Tiara Anggun Azahra. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian komentar oleh kontributor 1 kepada Diim Afriani, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan memberi kritik dan saran untuk proposal yang telah dibuat oleh Saudari Anggun. Judul yang diambil oleh Saudari Anggun sudah cukup bagus, sudah sangat bagus, sudah sesuai dengan
struktur, yaitu sudah memenuhi variabelnya, dan telah mencantumkan subjek yang akan dilakukan pada penelitian. Namun ada sedikit masukan pada bagian bab 1 pendahuluan. Sebaiknya Saudari Anggun mencantumkan kata bab 1 pendahuluan agar lebih jelas. Selanjutnya pada bagian latar belakang pada paragraf terakhir, sebaiknya Saudari Anggun membuat tawaran solusi dari permasalahan yang telah dibahas. Selanjutnya masuk pada bab 2 kajian pustaka, sama seperti bab 1 pendahuluan, sebaiknya Saudari Anggun membuat kata bab 2 kajian pustaka agar lebih jelas. Sedikit masukan, sebaiknya materi pada bab 2 kajian pustakanya ditambah. Selanjutnya masuk pada bab 3 metode penelitian, sama dengan saran sebelumnya, yaitu sebaiknya Saudari Anggun membuat kata bab 3 metode penelitian agar lebih jelas. Menurut saya, proposal yang telah dibuat oleh Saudari Anggun sudah sangat baik, sudah sesuai dengan struktur dan sistematisnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada kontributor 1. Selanjutnya itu menyampaikan komentar oleh kontributor 2 kepada Dini Rahmadani, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan masukan mengenai penulisan dalam daftar pustaka yang ada pada proposal penelitian dari Saudari Anggun. Pada penulisannya itu masih ada beberapa yang menggunakan bahasa Inggris seperti pada pendahuluannya. Pendidikan merupakan salah satu faktor, terusnya itu diganti dengan faktor, bukan vektor. Lalu pada rujukan-rujukan untuk jurnalnya sudah memenuhi kriteria, yaitu dari 3 tahun belakangan, dari tahun 2020 sampai 2023. Dan untuk penulisan daftar pustakanya sendiri, sudah sesuai dengan aturan dari penulisan daftar pustaka, yaitu ditulis berdasarkan urutan dari huruf abjad. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada kontributor 2. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab. Apabila ada dari audiens yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand. Sepertinya tidak ada. Dengan berakhirnya sesi tanya-jawab tadi, maka berakhir pula acara proposal skripsi oleh Tiara Anggun Azahra. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian acara seminar proposal skripsi kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dosen serta seluruh peserta. Saya selaku moderator memohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.